Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera, NIM E281-20004, Program Studi Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai patogen pada tumbuhan, khususnya yaitu parasitic plants atau tumbuhan parasit. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tumbuhan parasit, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu patogen. Jadi patogen adalah organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Hal ini tentu merugikan bagi tumbuhan. Nah, contoh dari patogen ini yaitu seperti virus, fungi atau jamur, tanaman parasit, nematoda, dan protozoa. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada video ini saya akan membahas lebih spesifik mengenai tumbuhan parasit. Jadi, tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang untuk keberlangsungan hidupnya menggantungkan sebagian atau seluruh sumber energinya dari tumbuhan lain, yang dapat menyebabkan inangnya mengalami kekurangan energi. Nah, bagaimana cara parasitic plants ini menginfeksi induknya? Penularan penyakit terjadi ketika patogen memasuki jaringan sel tumbuhan. Hifa dari spora yang telah berkecambah biasanya akan menembus sel tumbuhan atau masuk melalui luka pada tumbuhan. Beberapa jenis dari tumbuhan parasit ini yang pertama seperti Loranthus atau sering disebut benalu. Penyebaran dari Loranthus ini biasanya dibantu oleh burung. Ketika burung memakan biji dari Loranthus, maka kotoran dari burung inilah yang akan menjadi bibit dari Loranthus. Yang kedua yaitu Santalum album. Berbeda dari beberapa jenis tumbuhan parasit lainnya, Santalum album ini cenderung disukai oleh manusia karena kayunya yang bersifat ekonomis dan juga memiliki minyak atsir yang wangi. Ketiga itu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini dikategorikan sebagai tumbuhan parasit karena untuk keberlangsungan hidupnya Rafflesia arnoldi ini menyerap zat hijau daun dari tanaman yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu Neonitanidus aphis atau sering disebut dengan anggrek sarang burung. Hal itu karena akar dari Neonitanidus aphis ini membelit menyerupai sarang burung. Kemudian untuk keberlangsungan hidupnya Neonitanidus aphis ini juga menyerap nutrisi dari tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya Striga asiatica. Striga asiatica ini cenderung menyerang tanaman padi ataupun tanaman jagung. Hal inilah yang dapat menyebabkan tanaman jagung atau tanaman padi menjadi layu, kering, kerdil, atau bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya itu Viscum album. Tumbuhan parasit ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Kemudian Cuscuta atau sering disebut dengan tali putri. Cuscuta ini biasanya sering ditemukan pada tanaman pagar. Cara mengidentifikasi Cuscuta ini cukup mudah karena bentuknya yang bulat dan memanjang menyerupai mie yang merambat serta membelit inangnya. Kemudian Saitinus. Saitinus ini dikategorikan sebagai tumbuhan parasit karena Saitinus ini tidak dapat menciptakan zat hijau daunnya sendiri sehingga ia membutuhkan nutrisi dari inangnya. Kemudian yang terakhir yaitu Tristerix apillus. Tristerix apillus ini jarang ditemui karena hanya tumbuh di beberapa daerah tertentu. Tristerix apillus ini biasanya menyerang tanaman kaktus yang berada di daerah kering. Selanjutnya, contoh dari tanaman parasit yang menyerang tanaman pertanian yaitu Striga asiatica yang menyerang tanaman jagung.
Striga asiatica yang menyerang tanaman jagung dapat menyebabkan jagung menjadi layu dan menguning seperti kekeringan. Serangan yang berat dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Striga asiatica tumbuh di bawah tanaman jagung. Di bawah tanah, akar dari Striga asiatica bertaut dengan akar jagung dengan membentuk histarium di dalam sel akar jagung untuk menghisap makanan. Kemudian penyebaran Striga asiatica pada tanaman yaitu ketika benih dari Striga asiatica disebarkan oleh angin, air, alat pertanian atau bahkan tanah yang terkontaminasi. Tanaman jagung yang diserang berada pada satu area lingkaran dari pusat serangan yang cukup berat. Area serangan bisa meluas ketika benih dari Striga asiatica ini tersebar di sekitarnya. Kemudian cara mengontrol dari Striga asiatica ini yang pertama, menanam rumput perangkap untuk menstimulasi benih Striga asiatica berkecambah, kemudian musnahkan rumput tersebut. Yang kedua yaitu memastikan bahwa tanaman jagung terbebas dari rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu menanam tanaman bukan inang di bawah tanaman jagung, misalnya seperti polong-polongan. Yang keempat yaitu menghindari tanah yang terkontaminasi dari area penyakit ke area baru. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.